benarnya kamu ke Allah dan ke Rasul, siapapun Rasulmu, maka Allah melanjutkan ayatnya, wa ulil amri minkum, ada yang dari kamu, amir yang dari kamu. Nah, yang dari kamu nih, dia yang seperti kamu. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada di bumi Nusantara yang kita cintai ini, baik dari ujung kulon sampai ujung timur, saat ini Indonesia sedang dalam keruh antar tokoh, antar umat beragama, bahkan yang paling parah pemirsa, yaitu antar umat Islam. Untuk itu kami sangat prihatin dan kami sangat terkejut. Kami tidak akan mudah termakan oleh isu-isu yang dibangun oleh orang-orang yang ingin memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia, yang sudah dirintis oleh leluhur-leluhur kita, yang sudah dirintis oleh para pahlawan-pahlawan negara Indonesia. Pada kali ini, kami berada di salah satu perintis kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu Eyang Wirondaru Rekso, yang berada di Jawa Timur. Sebagai saksi bahwa para leluhur-leluhur kita tidak terima kalau leluhur-leluhur kita dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan oleh kaum-kaum imigran dari Yaman ataupun imigran dari luar negeri. Yang mana pada saat ini kita semua sebagai warga Nusantara tercinta, jangan sampai kita semua menjadi budak di negeri kita sendiri. Kita punya leluhur-leluhur yang mulia, leluhur-leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Untuk itu, kami mengajak, menghimbau kepada seluruh para pemuda, para duriah-duriah Wali Songo, para pecinta Wali Songo, yang pada waktu itu Islam masuk di negara Indonesia. Siapa pemirsa yang membawa? Yaitu Wali Songo. Maka dari itu, janganlah sekali-kali kita menghina, mencemooh Wali Songo dan duriahnya. Bagaimanapun juga perjuangan para wali-wali Allah, Wali Songo terutama di Indonesia ini, luar biasa pemirsa. Luar biasa. Maka dari itu kami sangat prihatin pemirsa. Dan semoga video ini diviralkan, tidak apa-apa. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua warga pribumi. Jangan sampai kita semua mau dipecah belah oleh warga manapun, baik mengatasnamakan agama, duriah, mengatasnamakan ekonomi, atau mengatasnamakan apapun untuk memecah belah kesatuan NKRI ini. Kami menghimbau kepada semua warga Nusantara, jangan mau dipecah belah. Kita harus bersatu. Kita adalah warga Nusantara, NKRI harga mati. Demikian apa yang bisa kami sampaikan.
Untuk lebih jelasnya, kami punya sebuah dokumen yang mana salah satu dzurriyyah dari Wali Songo dengan semangatnya mengajak dan menyuruh untuk kita semua saling bahu-membahu, bersatu. Tidak ada bedanya antara satu sama lain. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, kita semua sama. Kita adalah warga Nusantara. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Untuk itu, lebih jelasnya kita simak bersama-sama. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan. Daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji tertentu hanya bagi Allah. Karena memang yang namanya pujian itu mutlak bagi Allah. Kita sebagai makhluk tidak berhak dan tidak layak untuk dipuji. Maka kita sebagai makhluk ketika mendapatkan sebuah pujian, kita kembalikan kepada yang punya puji, yaitu Allah. Karena segala puji itu hanya bagi Allah, bukan bagi kita sebagai manusia. Manusia itu tempat ya hina, ya dicaci, dimaki dan sebagainya. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah pujian, kita kembalikan kepada yang punya puji, yaitu Allah. Yang ia mengutus Rasulnya, walladzi arsala rasulahu bil huda. Dia mengutus Rasulnya dengan membawakan petunjuk. Apa petunjuk itu? Al-Quran. Wa dinil haq, dan agama yang benar, bukan agama yang keturunan. Yang dibawakan utusan Allah itu agama yang benar. Supaya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Supaya ia menzahirkan agamanya atas segala agama yang diagama-agamakan manusia ini. Walau memang sangat bencilah orang-orang musyrik.
Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya, wa rasuluh, dan utusannya. Amma ba'du, daripada itu, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Satu ayat dibacakan tadi yang beralamatkan di Al-Baqarah 208. Bahasa Qur'annya sudah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahasa kitanya, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan jangan kamu ikuti langkah syaitan karena ia musuh yang nyata. Alhamdulillah, penyampaian ini dari tahun 2000 kami sampaikan untuk mengajak segenap manusia untuk ke dalam agama Allah. Maka Allah mengajak kepada tuan-tuan sekaliannya. Bagaimana Allah mengajak kepada tuan-tuan sekaliannya? Tentu ada utusannya yang datang. Bahasa Qur'annya Rasulnya. Jadi kalau utusan Rasul sakral kali nampaknya. Utusannya, Allah dan utusan mana yang datang, itu lain dari kamu. Maka disampaikan lagi satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah. Bagaimana kita mentaati Allah sedang Allah laisa kamitslihi syai'? Allah nggak bisa diumpamakan dengan fikir, nggak bisa diumpamakan dengan rasa, atau nggak kamu rasa-rasa ini Allah, bukan. Atau nggak kamu kata Allah itu Allah, enggak juga. Karena Allah tak bisa diumpamakan dengan segala sesuatu. Atau yang di rumah-rumah kita digantung-gantung itu bukan juga itu. Allah laisa kamitslihi syai', tidak bisa diumpamakan dengan segala sesuatu. Gak bisa diumpamakan dengan fikir, gak bisa diumpamakan dengan rasa, gak bisa diumpamakan dengan kata. Jadi bagaimana untuk kepada Allah nih? Karena kalau ditanya kepada sekalian manusia, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna Allah, mereka pasti jawab Allah. Ya, dengan bahasa masing-masing lah. Ya. Ada yang bilang Allah. Layakunallah, pasti mereka katakan Allah. Namun benar ke Allah, wa atiur rasul. Untuk kita mentaati Allah, taatilah Rasulnya. Nah, permasalahannya, Allah dan Rasul mana yang mau kita taati? Ada orang yang berasulkan kepada si Yakub, si Israel. Ada orang yang berasulkan kepada si Isa alaihissalam. Ada yang berasulkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah. Jadi, yang mana? Ya semuanya Rasul. Tapi yang saya herankan, orang yang berasulkan kepada si Yakub menyalahkan orang yang berasulkan kepada si Isa, menyalahkan yang berasulkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu juga orang berasulkan kepada si Isa menyalahkan orang berasulkan kepada si Yakub, menyalahkan orang berasulkan kepada si Muhammad. Nah, apalagi yang berasulkan kepada Muhammad. Sanggup dia mengkafirkan orang yang berasulkan kepada si Yakub, sanggup dia mengkafirkan orang yang berasulkan kepada si Isa. Padahal Yakub dan Isa juga rasul. Seringnya kita baca-baca, mungkin kita wirid di malam Jumat, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jangan kamu bedakan rasul-rasul. Tapi kenapa kok rasul kamu kali yang betul? Rasul yang lain salah. Sehingga orang yang berasulkan kepada si Isa kamu bilang kafir. Orang yang berasulkan kepada si Yakub juga kamu bilang kafir. Padahal dia juga rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada beda antara rasul. Nah, makanya
benarnya kamu ke Allah dan ke Rasul, siapapun Rasulmu, maka Allah melanjutkan ayatnya, wa ulil amri minkum, ada yang dari kamu, amir yang dari kamu. Nah, yang dari kamu nih, dia yang seperti kamu. Dia makan juga, dia minum juga, dia berkahwin juga, dia berjalan di pasar-pasar juga, sama layaknya seperti kamu. Suka ya bisa kau bercengkerama dengan dia, tak suka bisa kau caci maki dia, bisa kau lempar dia. Itulah ya sama seperti kamu. Maka benar ke Allah dan Rasul ada yang dari kamu. Nah, yang dari kamu inilah datang dengan membawa salam yang daripada Tuhannya. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam, ucapan Tuhan penyayang. Disampaikanlah salam yang daripada Tuhannya kepada kamu sekaliannya, wahai manusia. Apa disampaikan salam daripada Tuhannya? Maka disampaikanlah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang beriman, yuk masuk Islam yuk. Nah, maka saya katakan Allah yang ngajak kamu sekaliannya. Cemana Allah ngajak kamu sekaliannya? Jangan kamu pikir nanti Allah datang sama kalian. Tentu ada utusan yang datang. Nah, makanya kalau memang kamu pikir Allah yang laisa kamitslihi syai' itu yang datang sama kalian, sama kamu untuk mengajak, bilang aja sama saya, pasti saya benarkan tuh. Tapi jangan bilang sama orang nih. Jangan bilang sama yang lain. Kenapa? Ya, dia Eden ngaku jumpa sama Tuhan, kau bilang sesat kok. Makanya, cemana Allah mengajak kamu sekaliannya? Tentu datang utusannya. Allah dan utusan mana yang datang sama kamu? Ada yang dari kamu. Dia datang dengan membawa salam yang daripada Tuhannya. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam, ucapan Tuhan penyayang. Saking sayangnya Tuhan tadi, sampaikanlah salam yang daripada Tuhannya. Hai orang beriman. Yang diseru orang berimannya. Hai orang beriman, yuk masuk Islam yuk. Nah, mungkin kalau kita kaji Islam, rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ya kan? Puasa, zakat, haji. Permasalahannya kapan kamu syahadat? Kok langsung sholat? Ya waktu nikah loh, itu nikah. Yang pertama dulu kamu buat. Asyhadu, aku bersaksi. Tentu ada saksi. Aku beristri, ya ada istri lah. Aku berkendaraan, ada kendaraannya. Aku berduit, ada duitnya. Aku bersaksinya, siapa saksi kamu? Islam. Lahir ke muka bumi kok tiba-tiba kamu jadi Islam. Ibrahim aja berwasiat kepada anaknya. Tahu kamu Ibrahim kan? Ibrahim tuh nabi lagi rasul. Dia berwasiat kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya dan kepada si Yakub. Apa wasiat Ibrahim? Ya, kamu kan tahu Ibrahim nabi lagi rasul kan. Ya secara ininya anaknya ya tentu nabi juga lagi rasul. Nah, Ibrahim berwasiat kepada anak dan Yakub. Apa? Yakub cucunya. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah memilih kamu agama. Memanglah agamamu agama terpilih nak. Namun ingat nak ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati nak ya sebelum Islam. Ibrahim aja berwasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masa kamu karena bapak kamu Islam, ya kamu jadi Islam. Tentu ada saksi yang datang. Nah, maka diajaklah, ayo orang beriman. Allah yang ngajak kamu nih. Gimana Allah ngajak kamu? Ada utusannya. Mana Allah dan utusan yang mengajak kamu? Ada yang dari kamu. Yang membawakan salam daripada Tuhannya. Disampaikanlah salam Tuhannya, orang beriman. Yuk masuk Islam yuk. Nah, Islam mana? Udkhulu fismi kafah. Islam yang kafah. Gimana Islam kafah? Nah, mungkin
Islam kafah yang kita ketahui ya berpakaian mungkin secara Islam, makan mungkin secara Islam, sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Benar, benar, nggak salah. Itu kafah. Tapi ingat, ini Allah yang ngajak kamu. Ketika kamu mau, kamu sudah kafah. Nah, terkembali kepada tadi, cemana Allah ngajak kamu, ada utusan yang datang. Allah dan utusan mana yang datang kepada kamu, itulah amri minkum. Itu yang dikatakan orang beriman, taatilah Allah. Cemana mentaati Allah, Rasulnya. Cemana Allah Rasul, ada yang dari kamu. Dia datang dengan kalam Tuhannya, orang beriman, yuk masuk Islam yuk, cara kafah. Maka lanjutan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah syaitan. Mana langkah syaitan? Yang berkitar-kitar pakai tambol, atau nyanyi apa, entah kemana-mana, minum arak, itu langkah syaitan. Iya betul, itu langkah syaitan. Namun ingat, setan itu ada dedengkotnya, namanya iblis. Tahu kamu iblis kenapa dilaknat oleh Allah? Karena dia tak mau tunduk kepada pemimpin yang datang, Adam ketika itu. Namun ingat, aku nyampaikan Quran, bukan Adam dulu. Nah, dia tak mau, bukan karena dia tak sholat, oh hebat kali sholatnya. Dalam satu kitab dikatakan tidak sejengkal dari bumi Allah yang tidak bekas sujudnya. Hebat kali, imam para malaikat dia tuh. Namun dilaknat oleh Allah kenapa? Ya tak mau kepada si Adam. Alah kaunya. Tak mau kepada si Adam. Nah, ingat ya, bahwa langkah syaitan, syaitan itu ada di dengkotnya namanya iblis. Dia dilaknat Allah bukan kena tak sholat, bukan hebat kali dia tuh hebat. Kalah kamu, kalah. Permasalahannya dia dilaknat oleh Allah kena tak mau tunduk kepada si Adam. Itu saja. Nah, jangan kamu ikuti sayangnya, jangan kamu ikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa? Kalau kamu ikuti ya boleh buatlah. Innahu lakum aduwwum mubin. Tentulah kamu akan memusuhi yang datang tuh. Musuh yang nyata namanya. Dengan cara yang mungkin kamu fitnahnya, dengan cara mungkin kamu sesat-sesatkannya. Kenapa? Karena kamu pikir ilmu yang ada sama kamu aja yang benar. Ilmu sama orang lain salah sama kalian. Padahal kalian tahu kan bahwa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya air lautan itu jadi tinta untuk menulis nama Allah, itu habis. La nafidhal bahru qabla an tanfadha walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun didatangkan segitu juga, habis juga. Tapi kenapa ilmu Allah hanya sebatas ini sama kalian? Tinta satu gelas saja untuk menulis Allah, saya rasa nggak muat otak kalian. Tapi herannya aku, kenapa? Hanya sebatas sini yang benar. Yang lain salah. Yang lain sesat. Sama kamu aja benar. Padahal ilmu Allah tuh, air lautan untuk jadi tinta habis. Ditambah walau ji'na bimithlihi madada. Ditambah segitu lagi udah habis. Ada nanti begini-begini, kamu bilang sesat. Datang nanti orang yang menyatakan begini-begini, kamu bilang salah. Ada nanti orang menyatakan begini-begini, ya kamu bilang sesat. Kamu hempangnya, aliran-aliran yang menurut aliran kau kali yang betul. Maka aku ingatkan dengan kalam Tuhanku. Wala takunanna minal musyrikin. Wahai sayang, janganlah kamu jadi orang musyrik. Mana orang musyrik itu sayang? Lanjut ayatnya apa? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agama dan mereka bergolong-golong. Kalau sudah bergolong-golong, sudah pasti kullu hizbim bima ladayhim farihun. Sudah pasti mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Itu tidak bisa dimungkiri. Makanya tentu ada yang datang kepada kamu. Dan kita tahu bahwa katanya Islam terbagi menjadi 27 firqah. 27 firqah. Mana? Hanya satu katanya.
Mana yang satu tadi? Ya, semua menyatakan dirinya satu. Semua menyatakan dirinya satu. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Semua menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita kaji apa sunnah apa jamaah. Sunnah adalah orang yang mengerjakan perbuatan Nabi, itu sunnah. Apa jamaah? Ya namanya jamaah pasti ada imam, ada makmum. Oke. Dalam hadisnya, lalu sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Lalu dijawab Rasulullah, yang seperti aku dan sahabat-sahabatku. Nah, pertanyaannya sekarang, ada lagi enggak orang yang seperti aku dan sahabat-sahabatku? Tentu kamu mengatakan tak ada lagi. Itu kalimat dari dulunya, mana ada lagi, mana ada lagi. Gitu. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi-nabi. Datang yang ini kau bilang bukan. Nah dululah, tetap kau bilang dulu. Nah dulu mana entah? Datang si Isa, oh Musa lah dulu. Hebat dia tuh bisa belah lautan. Kau apa Isa? Nah datang juga Isa. Oh dulu lah Mat. Isa bisa menghidupkan orang mati. Mat, kau apa Mat? Hah, kau pengembala kambing ya Mat? Nah, datang juga yang sekarang nih. Oh dulu lah, tetap mereka muji yang dulu. Sehingga nangis-nangis, aku rindu padamu Rasul. Aku rindu. Rasul yang mana sih yang kamu rindui? Cobalah, seumpamalah kamu hidup pada masa Sinu. Mau nggak kamu ikut dia tuh? Kebiasaan, kebanyakan orang buat sampan, buat perahu, itu di pinggir laut. Nah, Nuh diberi apa daripada Tuhannya? Suruh buat sampan di atas gunung mana? Tak kau bilang gila dia. Coba kamu bayangkan seumpama kamu hidup pada masa itu. Itu juga hidup mau kamu pada masa si Isa. Mau ikut dia? Satu kampung nih, terkenal dia tuh anak haram. Ada ayahnya. Oh kamu ikut dia? Aku bilang dia tuh, anak haram, gak usah. Nah, hidup kamu pada masa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam anak Abdullah, mau ikut dia? Dia tuh yatim, miskin, kan kaya dia tuh. Kerjanya pun pengembala kambing. Ya memang sebelumnya pun kau puji-puji dia karena memang akhlaknya sangat bagus. Tapi ketika nyampaikan Quran, sesat. Sebelumnya Al-Amin dia memang gelarnya. Rajin dia ke masjid. Rajin dia baca Quran. Hubungan mungkin baik sesama manusia. Oh hebatlah Al-Amin. Namun ketika nyampaikan Quran, nggak ada komat. Gila nih. Begitulah manusia nih. Rindu juga, ada rindu sama Rasul ya. Kok bisa rindu sih? Adanya kalimat rindu itu kan ketika kamu sudah jumpa. Jumpa kamu sama calonmu, sama calon istrimu, sama pacarmu, sama anakmu, sama orang tuamu, sama gurumu. Rindu kenapa ya? Karena pernah kamu jumpa. Kalau tak pernah kamu jumpa, kamu bilang rindu gimana? Adanya kalimat rindu tuh ketika kamu sudah jumpanya sayang. Loh, jadi Bapak jumpa dengan loh, tentu ada yang sekarang yang datang dengan menyampaikan kalam yang sama. Ketika kamu keterima yang sekarang yang menyampaikan kalam yang sama, kalaupun kamu hidup pada masa itu, ya tentu kamu pun maunya. Tanpa memandang pakaiannya bagaimana, tanpa memandang kondisi dia bagaimana. Mau miskin dia, mau apa dia. Ketika yang disampaikan kalam Tuhannya, ya kamu terima, ya bagus. Maka, unzur makila wala tanzur mangkola. Lihat apa yang dikatakan.
Jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini enggak. Kebanyakan ditengok yang mengatakan, kayak gitu pula lah kau. Namun itu memang jadi ukuran manusia nih. Ketika memang bahkan ditanya, kamu lulusan mana? Kamu sekolah di mana? Ngaji di mana? Itu yang jadi ukuran. Seakan-akan kalau nggak sekolah salah nih. Kalau nggak lulusan Kairo salah. Kalau nggak berpakaian dengan nuansa Islami salah. Karena itu yang kamu lihat. Padahal Rasulullah mengatakan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, terkembalilah kepada tadi. Cuman Allah mengajak kamu sekaliannya, tentu ada utusan yang datang. Allah dan utusan mana yang datang? Tentu ada yang dari kamu. Yang dari kamu lah mengajak kamu dengan kalam Tuhannya. Hai orang beriman, yuk masuk Islam yuk, cara kafah. Nah, mau kamu atas ajakan tuh, sambut tangannya. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru betul. Adakan persaksian supaya benarnya. Bukan. Jadi selama ini bukan menyatakan itu. Jadi selama ini nggak Islam. Itu pula pertanyaannya, yang aneh-aneh aja. Padahal kalimatnya orang beriman kupanggil. Orang beriman, yuk masuk Islam yuk. Cara kafah. Namun memang kebanyakan manusia nanti wasyahidu anfusahum, mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Aku kan udah bersaksi. Ya ma'syarul jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia. Al-An'am 130 ya. Hai golongan jin dan manusia, tak pedulinya kamu jin, tak pedulinya kamu manusia. Ini Allah yang menyeru. Ayo golongan jin dan manusia. Mana Allah nyeru, ada utusannya. Mana Allah dan utusan nyeru, ada yang dari kamu. Yang dari kamu datang dengan kalam Tuhannya. Seruan daripada Tuhan. Hai golongan jin dan manusia, ayo ma'syarul jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang rasul-rasul dari golonganmu, dari bangsamu? Karena memang rasul itu dari bangsamu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami seutus seorang rasul, sakral kali nampaknya. Utusan aja lah. Nanti Rasul kau bilang, loh, ada lagi. Aku bukan mengatakan ada lagi atau tidak. Aku nyampaikan kalam Tuhanku. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di kalangan kamu ada Rasulullah. Ya, menurut Bapak ada Rasul. Loh, ini kalam Tuhan sayang. Nah, ini. Aku bukan mengatakan ada lagi atau tak ada lagi. Ini kalam Tuhan. Jadi ke-26, 27, ya. Semenjak kapan Muhammad bilang, aku yang ke-25 ya. Kau bilang aku nih ke-26, kau salah. Semenjak kapan? Aku bukan menceritakan 25, 24, 27, 29, enggak. Aku nyampaikan kalam Tuhanku. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di kalangan kamu ada Rasul. Siapa Rasul? Ya Muhammad lah sayang. Tak ada lain, tak bukan Muhammad. Seringnya kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin. Awal akhirnya dari awal sampai akhir ya Muhammad. Muhammad mana? Muhammad yang Rasulullah. Makanya kalau memang pernah kamu mungkin masuk torekoh kah atau apakah, mereka mengkaji Muhammad itu dalam diri, ya itu silakan saja lah, benar itu semua.
Tapi aku nyampaikan Quran bahwa Muhammadur Rasulullah itu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dia mengutus seorang rasul dari golongan ummi. Ummi itu ya bodoh. Sama dengan jahil, bodoh juga. Artinya jahil itu bodoh. Ummi juga artinya bodoh. Nah, apa bedanya? Ya ummi itu bodoh, dia bodohnya cukup dari Tuhannya aja disampaikannya. Kalau jahil, entah dari akalnya mungkin. Salah? Enggak, bukan nyalahkan. Tapi tadi udah dibacakan bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Maka orang yang berpegang kepada Quran tentu tidak nyalah-nyalahkan. Orang yang berpegang kepada Quran musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang pada kamu. Tak usahkan apa yang ada pada kamu. Musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan apa yang pada mereka. Tak usah pun ada yang pada mereka. Musaddiqal lima baina yadai, membenarkan sebelumnya. Nah itu kamu kalau berpegang pada Quran. Tapi kalau nggak berpegang pada Quran, udahlah. Yang di sini kamu kali lah yang betul. Cara sholatmu begini, nanti ada orang sholat gini ya, udah mulailah sesat tuh. Cara sholatmu pakai kunut, nanti ada yang pakai kunut, nah salah tuh. Ilmu Allah luas sayangnya, luas. Maka orang yang berpegang kepada Al-Quran tentu membenarkannya. Maka disampaikan, wa ma arsalna mir rasulin, tidak pernah kami mengutus rasul. Tak pernah. Illa, melainkan ada pengecualian, istisna. Ada pengecualian. Illa bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau orang Arab yang datang sama kamu, ngerti nggak kamu? Maka Allah melanjutkan ayatnya, liyubayyina lahum, supaya jelas, supaya kamu ngerti. Kalau orang Arab yang datang sama kamu utusan Tuhan tuh, kamu tak ngerti. Makanya wa ma arsalna mir rasulin, tidak pernah kami mengutus seorang rasul melainkan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Apa tujuannya? Liyubayyina lahum, supaya jelas. Kalau yang lain yang datang sama kamu, ya mana kamu pun tak ngerti. Yang ngerti nanti mungkin bagi orang yang sekolah lah. Yang tak sekolah, ya, mana? Salah lah. Berarti Allah pilih kasih lah kalau demikian. Maka didatangkannya itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Supaya liyubayyina lahum, supaya jelas. Maka tuan-tuan sekaliannya, aku mengajak kepada kamu sekaliannya untuk kita bersatu. Supaya apa? Supaya Islam ini menang. Islam itu agama yang tinggi, tidak dapat terkalahkan. Mana nyatanya? Ya tak ada. Kenapa? Karena berfirqah-firqah. Tentu akan didatangkan. Tapi herannya aku, ketika ada yang didatangkan, kamu bilang dia itu sesat. Datang orang ngaku Imam Mahdi, kau bilang ngaku. Padahal ngaku dia tuh menyatakan gitu tuh dari Tuhannya. Gak bisa dia nyimpen-nyimpennya, gak bisa. Coba lah seandainya ini terjadi sama kamu, yang menurut kamu ini daripada Tuhannya, bisa kau simpannya? Nggak bisa. Karena nggak bisa, maka disampaikannya. Nah, ketika disampaikannya, kok bilang sesat ya tuh. Ada nanti yang menyatakan ya sesat gitu. Setiap yang menyatakan kamu bilang sesat. Sekarang gini aja lah, semua menunggu akan kedatangan Imam Mahdi. Tapi ketika ada orang menyatakan, oh bukan, nanti. Bukan, nanti. Bukan, nanti. Senantiasalah seperti itu. Nantinya kapan tah? Lebih bagus kamu nyatakan saja. Buat kau pengumuman seluruh dunia nih bahwa Imam Mahdi nggak ada.
Jadi nggak nunggu-nunggu orang. Karena setiap orang yang datang tetap kamu katakan itu bukan. Tetap kamu katakan bu salah tuh. Kan lebih bagus seperti itu. Jadi orang tak nunggu-nunggu. Ada yang menunggu Imam Mahdi, ada yang menunggu bangkitnya si Isa, ada yang menunggu Siddhartha Gautama, ada yang menunggu Ratu Adil, dan lain sebagainya. Di akhir zaman akan turun. Jadi di akhir zaman ketika ada nih empat-empatnya nih umpamanya berantem dulu nih mana yang menang gitu. Ini satu jasad. Nah, janganlah kita memicikkan ilmu Allah hanya sebatas apa yang ada pada kita. Nah, atas yang demikian itu mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kamu sekaliannya ini yang daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat bersatu atas yang demikian. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Lain waktu insyaallah kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada di bumi Nusantara yang kita cintai, demikian tadi video yang sangat menggebu-gebu ya dari salah satu Duriyah Wali Songo yang luar biasa. Kami dari Jawa Timur sangat mendukung ulama-ulama yang membela Nusantara, ulama-ulama yang dengan penuh semangat menyatukan seluruh masyarakat dan seluruh warga di Nusantara ini. Untuk itu, sebagai akhir pertemuan kita kali ini, kami berpesan kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, baik yang ada di bumi tercinta ini maupun yang ada di luar negeri, jangan mau dipecah belah, karena kita adalah satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Akhir kalam, barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.